hadirin dipersilakan duduk kembali. Saudara Profendus dipersilakan menuju dewan yang telah disediakan. Selanjutnya kami mohon kepada Direktur Program Pasca Sarjana IN Jakarta selaku Ketua Sidang berkenan memimpin sidang promosi doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat tim penguji terdiri atas Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA, Profesor Dr. Haji Ahmad Tibraya MA, Profesor Dr. Haji Hamdani Anwar MA, Dr. Ahmad Zain Sarnoto MA MPDI, dan Sekretaris Sidang Dr. Muhammad Haryadi. Sembari mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sidang akademik terbuka dalam rangka promosi doktor dibuka dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada saudara promovendus dipersilahkan untuk menyampaikan isi dari disertasi saudara tidak lebih dari 10 menit. Disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi Ramadan hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aneka macam rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita memiliki kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan tugas dan fungsi kita di dunia. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah buat junjungan kita Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, qudwatun hasanah, wa rahmatan lil alamin. Selanjutnya penulis menyadari bahwa disertasi kami ini masih banyak halangan ketika menulisnya, tidak sedikit rintangan yang dihadapi, kesulitan yang dihadapi, namun akhirnya berkat rahmat Allah dan juga berkat bantuan bimbingan dari segenap pihak, maka selesai juga penulisan disertasi sampai hari ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, wabil khusus yang pertama kepada Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, yaitu Al-Ustaz Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Direktur Program Pasca Sarjana Institut PTIQ Jakarta Al-Ustaz Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Darwis UD MSI, Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Muhammad Haryadi MA sekaligus sekretaris dalam sidang ini. Kemudian kepada kedua dosen pembimbing penulis yaitu Al-Ustaz Profesor Dr. Kiai Haji Hamdani Anwar MA dan Al-Ustaz Dr. Ahmad Zain Sarnoto MA MPDI yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk sehingga penulisan disertasi ini sampai selesai. Kemudian segenap sivitas Institut PTIQ Jakarta, dosen-dosen dan para mahasiswa yang ikut memberikan motivasi semangat sehingga penulis selesai menulis disertasi ini. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis yaitu ayahanda almarhum Buya Kiai Haji Badrun Soleh dan almarhumah Ibunda Nurhaini Majid, serta ayahanda dan ibunda mertua Buya Muhammad Zaini Hasan dan Umi Markoya, istri tercinta terkhusus yaitu Ustazah Dr. Nurul Hikmah MA beserta anak-anak Ibadur Rahman Habib Al-Hakim, Zawata Afnan Habib Al-Hakim, Imamul Muttaqin Habib Al-Hakim, Fatimah Mufakkirah Mustanirah Habib Al-Hakim, serta seluruh keluarga besar
pondok pesantren tahfiz Al-Quran Bait Qurani, para asatidz wa thalabah, dan juga kepada semua pihak termasuk para jemaah yang setia, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa memuliakan kepada semua. Disertasi ini berjudul Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Al-Quran. Kesimpulan sekaligus temuan dari disertasi ini adalah bahwa pendidikan berbasis masyarakat dalam Al-Quran mengusung paradigma community based eduhumanis theocentris, yaitu pendidikan yang berlangsung dari masyarakat untuk masyarakat yang humanis dan teosentris. Pendidikan berbasis masyarakat yang humanis teosentris terlihat dari beberapa dimensi. Yang pertama, dimensi ruhiyah, dimensi humanis religius, dan dimensi psikologi spiritual. Dimensi ruhiyah pada pendidikan berbasis masyarakat, di mana pendidikan berbasis masyarakat diselenggarakan oleh masyarakat dengan melibatkan Allah sejak awal prosesnya dan keterikatan dengan aturan-aturan Allah dalam pelaksanaannya. Dimensi ini terlihat pula pada pengembangan nilai ibadah, nilai kekhalifahan, nilai ilahiyah, dan nilai dakwah. Hal ini sebagaimana terisyarat dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 2, Al-Baqarah ayat 30, Ali Imran 104 dan 110, An-Nahl 105, dan surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, dimensi humanis religius. Dimensi ini dapat terlihat pada penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan memberdayakan kekuatan dan potensi masyarakat yang berbasis ajaran agama, di antaranya pendidikan berbasis masyarakat dengan tujuan dakwah dan pengelolaan atau pemberdayaan dana umat dalam pelaksanaannya. Dimensi ini terlihat pula pada pengembangan nilai humanis teosentris yang disebut juga dengan nilai dakwah, nilai kerahmatan, nilai keadilan, dan nilai amanah. Hal ini terdapat dalam Al-Quran, diantaranya surat Al-Baqarah ayat 261, surah An-Nisa ayat 58, Ali Imran 104, surah At-Taubah ayat 60, Al-Anfal ayat 53, Ar-Ra'd ayat 11, dan An-Nahl 105, serta surat Fusilat ayat 44. Kemudian yang ketiga, dimensi psikologi spiritual. Dimensi psikologi spiritual pada pendidikan berbasis masyarakat dengan mengoptimalkan aneka fitrah manusia berdasarkan fase perkembangan dan tugas perkembangan manusia yang diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini misalnya terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 55, surat Ali Imran 38, serta surah Al-Hadid ayat 20. Kemudian dalil-dalil pendidikan berbasis masyarakat dalam Al-Quran. Pertama, surat Ali Imran ayat 104, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalimat ummatun dalam ayat ini mengisyaratkan pengertian masyarakat. Ummatun yad'una ilal khair artinya umat yang menyerukan kepada kebaikan. Dengan kata lain, umat yang melaksanakan pendidikan berbasis masyarakat. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar pada ayat ini dapat diartikan sebagai pendidikan dengan alasan. Yang pertama, al-amru bil ma'ruf artinya adalah setiap usaha yang mendorong dan menggerakkan umat manusia untuk menerima dan melaksanakan hal-hal yang sepanjang masa telah diterima sebagai suatu kebaikan berdasarkan penilaian hati nurani manusia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, nahi mungkar adalah setiap usaha yang mendorong umat manusia agar melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang dipandang tidak baik menurut aturan agama dan akal manusia. Jadi dengan demikian al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar bisa bermakna sebagai pendidikan masyarakat. Menarik untuk dilihat di sini ketika Allah memulai ayatnya dengan wa takum minkum adalah pas min. Min dalam ayat ini bermakna dua. Pertama, min litabyin. Ketika min bermakna litabyin, maka pendidikan berbasis masyarakat hukumnya fardhu ain.
Hal ini sejalan dengan hadis Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Yang kedua, min bermakna litabu'id, sebagian, sehingga yang mengemban kewajiban untuk melaksanakan pendidikan berbasis masyarakat adalah sebagian, di antaranya organisasi masyarakat atau pemerintah, terutama dalam hal nahi mungkar. Karena pemerintah adalah pihak yang memiliki wewenang legalitas untuk memaksa dalam tanda kutip ya, dalam rangka lancarnya upaya amar ma'ruf nahi munkar atau pendidikan berbasis masyarakat. Karena individu atau ormas tidak boleh memaksa, apalagi melakukan tindakan kekerasan. Hal ini sejalan dengan pendapat Al-Ustadz Al-Habib Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab. Beliau menyatakan bahwa untuk amar ma'ruf bisa dilakukan oleh masyarakat secara total. Misalnya pembiayaan pendidikan melibatkan masyarakat lewat donasi masyarakat atau dana ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Misalnya juga penyusunan kurikulum dan materi pendidikan melibatkan masyarakat lewat para intelektual, alim ulama, dan para ahli yang ada di tengah masyarakat. Kemudian pengadaan sarana masjid, pesantren, lab, ya, termasuk lembaga-lembaga yang dipakai untuk pendidikan bisa melibatkan masyarakat lewat donasi para dermawan. Sedangkan nahi mungkar menurut beliau melibatkan masyarakat ya dalam kapasitas tertentu, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk memaksa, karena yang memiliki hal ini adalah ahlu quwwah, yaitu pemerintah. Karena pemerintah yang mempunyai legalitas untuk memberikan tekanan kepada untuk terlaksananya dengan lancar dakwah dan pendidikan berbasis masyarakat. Dari yang ketiga dan keempat adalah waktunya habis. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Promovendus. Selanjutnya dipersilahkan penguji pertama Profesor Dr. Nasaruddin Umar Emah. Terima kasih yang saya hormati para dewan penguji. Saudara Promovendus, pendidikan berbasis masyarakat dalam Al-Quran. Apa bahasa Al-Qurannya masyarakat? Al-Mujtami'. Ya. Dalam Al-Quran istilah masyarakat secara langsung tidak kita temukan, sehingga memakai isyarat-isyarat. Apa itu? Isyarat-isyarat masyarakat dalam Al-Quran diantaranya kaum, ummah, qabail, mujtami', syu'ub, dan itu diantara. Ada nggak di sini? Ada. Di halaman 204. Dari 204 sampai 213. Iya, Lataif. Apa perbedaan umat dengan yang lainnya? Pertama, perbedaannya adalah dari cakupannya. Umat lebih luas daripada kaum, kaum lebih luas daripada syu'ub dan qabail. Sedangkan umat itu bisa saja manusia, bisa juga hewan dan lainnya. Sedangkan yang kedua, perbedaan kedua adalah istilah-istilah umat seringkali konotasinya positif. Misalnya kuntum khaira ummah wa takum minkum ummah. Sedangkan kaum itu seringkali konotasi negatif. Itu berasal dari amma ya ummu. Coba lihat di dalam kamus tua itu ya, leksikon bahasa Arab itu. Umma itu bahasa Hebrew asli. Jadi akar kata ambi itu artinya native ya, bahasa Inggrisnya native. Bisa juga berarti cinta kasih, descent love. Lalu nyebrang ke dalam bahasa Arab, alif mim itu membentuk kata ummun untuk memberikan atribut terhadap seorang ibu yang memiliki cinta suci, unconditional love atau descent lover. Jadi alif mim itu membentuk kata amamah, kata bertanah, ya, vision. Dari itu muncul lagi imam, pemimpin yang berwibawa. Lalu ada makmum, rakyat yang santun. Lalu ada konsep yang mengatur antara pemimpin dan yang dipimpin.
itu imamah, totalitas society yang dibentuk oleh prinsip-prinsip semantik tadi, itulah yang disebut ummah. Jadi tidak semua masyarakat itu ummah. Apakah masyarakat Indonesia ini bisa disebut umat Islam? Iya, kalau definisi berdasarkan Al-Quranul Karim, umat lebih kepada konotasi positif ketika disebutkan dalam kategori dakwah seruan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, maka ini dimaksud dengan umat Islam. Lebih tepat Indonesia ini baru sya'bul muslimin, atau otonomi daerah atau qabilatul muslimin, atau sosiologinya qaumul muslimin, atau jangan-jangan hanya hizbul muslimin yang diikat oleh garis politik gitu. Cakupan makna umat itu, saya pertanyaannya, apakah realitas masyarakat Islam Indonesia itu bisa dikategorikan sebagai umat Islam Indonesia? karena masyarakat Indonesia heterogen, maka untuk penyebutan umat Indonesia belum tepat. Karena kalau masyarakat yang disebut dengan ummah itu dari sinyal-sinyal dan isyarat Al-Quran itu terkait dengan akidah. Jadi satu akidah yaitu Islam. Jadi umat Islam, kalau disebut umat Islam Indonesia tepat. Tepat. Apakah umat Islam Indonesia itu sudah mengakui ada visi yang sama, ada amamahnya di situ ya? Apakah sudah punya satu pemimpin yang ideal, yang tangguh, yang berwibawa? Apakah sudah merupakan satu society yang santun, atau sudah adakah imamah yang mengatur antara imam dan makmum yang dipedomani? Belum. Berarti Indonesia belum bisa disebut umat Islam. Ya. Itu konsekuensinya. Kalau ada pertanyaan dari masyarakat, Anda sebagai orang yang mengkaji ini harus menjawab. Ya. Walau sya'arabu kalau ja'nakum akum dulu. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Kenapa Tuhan tidak mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wal ma'ruf? Kenapa kalau al-khair itu ya pakai yad'una, tapi kalau ma'ruf itu kalau kemudian yad'una ila khair pakai amar kalau al-ma'ruf. Jadi dakwah itu dalam ilmu balaghah kan, tuntutan dari bawah ke atas itu apa namanya? Bottom up. Bottom up. Dakwah, ya. Tuntutan dari atas ke bawah. Top up. Ya. Top down. Iya. Top down itu apa istilahnya? Amar. Ya. Jadi dari bawah ke atas itu dakwah. Dari atas ke bawah amar. Amar kalau dari tolak. Ya. Kalau dari bawah ke atas tolak. Enggak. Iltimas. Iltimas. Nah, jadi kenapa kalau al-khair pakai da'una, tapi kenapa ma'ruf pakai al-amr? Mal farqu baina al-khair wal ma'ruf? Mohon izin, al-khair dan al-ma'ruf. Al-khair itu ada dua cabang. Yang pertama al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Sedangkan al-ma'ruf kebaikan yang sesuai dengan asal katanya itu dari uruf, tradisi, atau sesuatu yang sepanjang tradisi sejarah manusia itu sudah dipandang sebuah kebaikan menurut hati nurani manusia, dengan syarat dia tidak bertentangan dengan akidah. Kemudian kalau khair, ma'ruf itu kan apa itu ma'ruf? Common sense. Common sense itu apa itu? Sensitif. Common sense itu sudah menjadi milik umum lah. Common sense itu sudah tak terbantahkan oleh masyarakat. Ya, mencuri itu jahat, ya. Atau tolong menolong itu baik, itu common sense. Jadi kebenarannya lebih universal. Nah, sesuatu yang menjadi common sense itu nggak usah ragu. Ya'muruna bil ma'ruf. Tapi kalau masih kebenaran lokal, masih ada yang tebal-tebalnya, itu memerlukan proses. Itu kalau kita mengikuti yad'una ilal khair. Ya,
semua ma'ruf itu khair, tapi tidak semua al-khair itu ma'ruf. Nah, al-khair itu ya, memerlukan proses. Kemudian tadi juga ada istilah yang sadar nggak bahwa apa yang disampaikan tadi itu saya nggak baca tuntas ya. Itu tadi Anda sering menyebutkan teosentris. Apa yang dimaksud teosentris? Mohon izin, teosentris lawannya antroposentris. Kalau antroposentris manusia sebagai pusat, kalau teosentris berpusat kepada Tuhan. Iya. Lebih tepat, Islam itu lebih tepat mana? Kecenderungan, bukan pasti, tapi kecenderungan kepada teosentris. Karena setiap lini kehidupan Islam, Muslim diatur oleh Allah. Pernah baca bukunya Syekh Hasan Nasr? Belum. Tadi kan disebut di situ. Ada menyebut namanya Syekh Hasan Nasr. Iya. Jadi Syekh Hasan Nasr itu membuat satu istilah teomorfis. Teomorfis itu versi Islam. Kalau Kristen itu antropomorfis. Jadi tidak tepat Anda menyebut bahwa Islam itu teosentris. Itu nanti bisa radikal. Atau antroposentris itu pasti sekuler. Jadi dua-duanya akronim itu nggak tepat untuk digunakan disertasi. PTI tidak sesuai dengan diri Islam itu apa itu teosentris atau antroposentris. Ya, boleh Anda meminjam istilahnya Syekh Hasan Nasr. Teomorfis itu artinya apa? Memang manusia itu bukan suci, tetapi menghendaki kesucian. Dalam proses meraih kesucian itu, manusia itu melangit, kemudian menjadi Tuhan. Sedangkan antroposentris itu, Tuhan turun ke bumi menjadi manusia untuk menjadi penyelamat manusia. Jadi kalau manusia mau selamat naik ke atas menjadi Tuhan. Tapi kalau Kristen tidak perlu manusia ke atas, Tuhannya menjadi manusia, ya jadi Yesus itu. Nah itu pembahasan coba baca bukunya Ideal and Religious of Islam. Jadi saya minta disertasi ini jangan sampai nanti mengklaim Islam itu adalah teomorfis, teosentris itu tidak sejalan dengan PTI. Tapi terserah Anda ini pertanggungjawaban akademiknya. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Haji Nasruddin Umar MA. Selanjutnya penguji kedua Profesor Dr. Haji Ahmad Tibraya MA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang, yang saya hormati promotor dan para penguji, Saudara Promovendus Nurul Habibur Rahmanuddin. Bingung saya baca karena beliau mengajar ini. Habibur Rahmanuddin. Ada double alif lamnya. Ya. Dan baik. Ayat yang saudara jadikan dasar pendidikan masyarakat itu adalah takum ummati. Dari mana Anda bisa lihat itu dijadikan dasar pendidikan masyarakat? Yang pertama dari mohon izin jawab. Pertama dari lafaz ummah. Ummah itu dalam pengertian bahasa Indonesia masyarakat. Kemudian proses pendidikan itu dengan proses seruan kebaikan itu sama, tujuannya juga sama, yaitu menjadikan masyarakat berubah dari kondisi buruk kepada lebih baik. Itu tujuan dengan masyarakat. Ya. Tujuan mengatakan umat dan masyarakat. Masyarakat itu bukan bahasa Arab. Iya, masyarakat itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Asalnya apa? Dari syuro.
syaraka. Syaraka artinya apa itu? Saling berinteraksi. Ya, sinergi. Ya, saling bersih. Nah itu umat dengan masyarakat itu satu ini, tapi sudah jadi bahasa Indonesia kan? Iya. Umat juga sudah jadi bahasa Indonesia. Ya. Baik. Dalam kajian saudara saya lihat itu ada sekitar daftar berapa ini kata umat dalam Al-Quran. Apakah semua kata umat dalam Al-Quran diartikan masyarakat? Tidak. Ada yang diterjemahkan dengan bahasanya asli yaitu umat. Kadang-kadang juga diartikan pemimpin seperti Nabi Ibrahim disebut ummah sebagai pemimpin, dan hewan-hewan juga yang berterbangan itu disebut juga umat, sehingga makna umat ini lebih luas daripada sekedar masyarakat. Kelompok ya, kelompok. Kalau umat dalam kata Ibrahim tadi itu dalam kaitan dengan Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi apa? Maksudnya Ibrahim sebagai pemimpin yang direkomendasikan sebagai uswah bagi umat manusia. Nanti pelajari ketika selesai umatan kepada Nabi Ibrahim itu begitu hebatnya akhlak Rasulullah itu, begitu hebatnya sama dengan akhlak sekelompok umat. Sudah lihat, makanya inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Qanitan ya biasa aja, tetap umrah, tapi Ibrahim umatan itu aneh kan? Ya. Baik. Nah ini tujuan saudara menguraikan kata da'a ya da'u itu apa maksudnya? Dalam uraian halaman 247 sampai 262 itu. Izin jawab. Jadi dari da'a dulu itu proses yang mengajak kepada kebaikan, yang proses itu juga dilaksanakan dalam proses pendidikan. Jadi seruan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari segala yang mungkar. Tadi saya kembali Pak Nasar tadi punya yad'un ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Apa sih bedanya? Al khair itu kebaikan yang yad'una dengan ya'muruna. Apa bedanya? Kalau yad'u menghimbau masyarakat untuk dan mempengaruhi masyarakat untuk melaksanakan hal-hal yang baik, walaupun menurut pertimbangan tradisi manusia itu tidak baik. Misalnya perang, ketika jihad fisabilillah, kalau masa damai tidak berlaku. Kalau al-ma'ruf itu menyuruh kepada mengajak kepada kebaikan yang sesuai dengan tradisi masyarakat yang sudah ada. Maksudnya itu kenapa? Yad'una ilal khairi wal ma'ruf. Beda nggak itu? Beda. Bedanya apa? Karena kalau menyeru kepada kebaikan itu baiknya menurut Allah dan Rasul. Sedangkan al-ma'ruf itu menyuruh kepada kebaikan yang sudah baik menurut hati nurani manusia sepanjang kehidupan mereka, dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan Allah. Itu bedanya. Pasti maknanya bisa beda. Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Yad'una itu mengajak ke sini atau mengajak sana? Ke sini. Ke sini. Kalau ya'muruna bisa ke sini, bisa ke sana. Kalau ya'muruna, mari ke sini, silakan ke sana. Coba kamu kerjakan itu, kan kerja sendiri dia. Yad'una itu ada ke sini. Al-khair itu, ini nanti sudah lihat lagi. Kenapa digunakan dua istilah berbeda, al-khair dengan al-ma'ruf? Al-khair itu kebaikan dalam bentuk apa? Kebaikan dalam bentuk sesuatu yang memang ditentukan oleh akal, menurut pertimbangan akal baik dan juga tidak bertentangan dengan agama. Itu salah itu. Al-khair itu kebaikan menurut agama. Al-ma'ruf itu menurut agama dan adat istiadat. Iya. Kesesuaian antara itu. Baik. Kalau ciri khas pendidikan berbasis masyarakat dengan pendidikan non berbasis masyarakat apa bedanya? Kan ada dua. Jalur pendidikan itu bisa formal dan non formal. Biasanya pendidikan formal itu dari atas, yaitu dari pemerintah, inisiatifnya, kemudian
diberlakukan untuk masyarakat. Sedangkan berbasis masyarakat artinya masyarakat sebagai idenya dan sekaligus penyelenggaranya itu adalah masyarakat yang mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di tengah-tengah masyarakat, misalnya para alim ulama, para ilmuwan, dan juga terkait dengan pendanaan adalah orang-orang yang mampu di antara masyarakat tersebut secara ekonomi. Misalnya PTIG ini pendidikan formal apa berbasis masyarakat? Ya, pendidikan ya formal, karena pendidikan berbasis masyarakat itu juga formal dan non formal. Jadi kalau PTIG termasuk pendidikan formal, tapi berbasis masyarakat. Berbasis masyarakat. Kalau pendidikan formal yang tidak berbasis masyarakat, misalnya sekolah-sekolah pemerintah, ya dia kan terikat atau terkait dengan kebijakan pemerintah. Kalau PTIG termasuk pendidikan berbasis masyarakat karena masyarakat yang menjadi penyelenggaranya dan sekaligus yang menerima hasilnya. Misalnya alumni PTIG yang memberikan nuansa indah dan keharuman bagi masyarakat yang ada, misalnya jadi imam di berbagai masjid, kemudian menjadi tokoh dan pencerah bagi masyarakat sekitar. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Profesor Dr. Haji Ahmad Tipraya MA. Selanjutnya penguji ketiga Profesor Dr. Haji Hamdani Anwar MA. Terima kasih. Yang terhormat Ketua Sidang Profesor Darusudi, para penguji Profesor Musaruddin Umar, Profesor Ahmad Tipraya, dan para pembimbing serta promovendus Nurul Habibur Rahmanuddin. Anda akan pertahankan disertasi dengan judul Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Al-Quran. Di sini ada pada halaman 127 Anda menulis pendidikan berbasis masyarakat dalam pendidikan Islam. Nah, ini rancu double kata ya. Pendidikan berbasis masyarakat dalam pendidikan Islam. Apa beda pendidikan dan pendidikan Islam itu bedanya apa? Ya. Pendidikan adalah upaya yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa kepada yang belum dewasa untuk transfer, diantaranya transfer of knowledge. Sedangkan pendidikan Islam, Bentar. Apakah mesti pendidikan itu diberikan oleh yang dewasa pada yang belum dewasa? tidak mesti. Ya mesti. Berarti jangan pakai gitu kalau tidak mesti. Ya. Jadi yang benar bagaimana? Pendidikan itu adalah transfer of knowledge atau pemberian pengetahuan dari seseorang yang memiliki ilmu dalam tanda dari kutip seseorang kepada yang lain. Nah, begitu lebih umum gitu ya. Ya. Terus kalau pendidikan Islam apa ya? Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh seseorang yang lebih berilmu pada tingkatannya dan kepada yang di bawahnya, didasarkan kepada nilai-nilai Islam. Nilai Islam. Jadi ya, di sini ada nuansa Islam dalam pendidikan itu ya. Dan di sini ada Anda menulis halaman 139 Lembaga Pendidikan Islam Klasik. Apa maknanya? Maksudnya lembaga pendidikan yang telah ada sejak lama, misalnya di zaman Nabi ada Ya, jadi pada masa lalu ya. Ya, Sufa. Mestinya kalau ada lembaga pendidikan Islam klasik, mestinya ada juga lembaga pendidikan Islam modern. Nah, ini nggak ada di sini. Kenapa nggak dicantumkan? Ada, itu diantaranya pondok pesantren. Loh, itu apa judulnya? Lembaga Pendidikan Islam Modern? Tidak. Jadi harus ada supaya jelas ya.
Oh, iya. Kalau tadi itu hanya inklusif, tapi tidak eksklusif. Jadi mestinya kalau ada subbab lembaga pendidikan Islam klasik itu ini ya. Nah, kemudian lembaga pendidikan Islam modern apa itu? Tadi diantaranya pondok pesantren, kemudian madrasah, kemudian lembaga-lembaga pendidikan modern lainnya seperti sekolah-sekolah modern yang ada di saat ini. Nah, itu madrasah Anda masukkan lembaga pendidikan Islam klasik, terutama pada masa Imam Ghazali, madrasah An-Nizamiyah, ya kan? Ini dimasukkan pula dalam pendidikan Islam modern. Gimana? Awalnya memang pendidikan Islam masa klasik di zaman Imam Al-Ghazali ya. Sekarang ini mestinya Anda batasi pendidikan Islam klasik itu dari kapan sampai kapan. Dan pertengahan ada nggak? Kalau nggak ada ya modern dari kapan sampai kapan. Sehingga kalau zaman modern masih ada madrasah, maka ini kelanjutan ya. Jadi kayak kalau dulu madrasah Nizamiyah itu tingkatannya sudah perguruan tinggi itu. Sekarang madrasah itu ada yang ibtidaiyah, ada sanawiyah, ada aliyah ya. Kalau pendidikan tinggi apa? Kalau dulu madrasah itu perguruan tinggi juga. Enggak, kalau sekarang pendidikan tinggi apa? Jamiah. Jamiah, bukan. Hah? Ini PT IKI ya, Institut PT IKI di depan dia. Ya. Bawahnya ada itu diarabkannya. Kuliah. Nggak pernah lihat berarti kamu ya. Jadi, padahal ada di depan. Hah? Ya bro. Nanti dilihat ya. Ya. Nah, itu. Nah, jadi nanti ini ada subbab tambahan ya. Lembaga pendidikan Islam modern. Sekarang kalau majelis taklim itu termasuk apa ini? Pendidikan non formal. Non formal. Kalau begitu, apakah Darul Arqam, Kutab itu pendidikan formal? Di zamannya memang itu termasuk pendidikan formal. Nah, formal itu artinya apa sekarang kamu? Diabsahkan oleh pihak yang berwenang. Nah, Misalnya mendapat ketika izin. itu kutab apa disahkan pihak berwenang? Tidak juga. Masjid apa disahkan pihak berwenang? Waktu itu Enggak ada itu. Zaman dulu ada pengesahan, kecuali misalnya madrasah Nizamiyah berwenang itu Perdana Menteri, Nizamul Muluk. Itu Nizamul Muluk mendirikan lembaga pendidikan disebut Madrasah An-Nizamiyah. Nah, ini disahkan karena Nizamul Muluknya pejabat tinggi ya, di situ. Tapi kalau Darul Arqam, nah ini Anda yang harus bisa membedakan disahkan pihak berwenang dan tidak. Maka Darul Arqam siapa yang berwenang ketika itu? Apakah Rasulullah dianggap pihak berwenang yang posisinya sama dengan Nizamul Muluk? Nah, tidak ya. Kutab juga tidak begitu ya. Nah, jadi lembaga pendidikan Islam klasik itu sebagian besar tidak formal pula ya. Kalau sekarang ada madrasah yang formal. Formal itu apa? Disahkan negara, ada SK-nya, nanti ada ijazahnya ya. Nah, sedangkan majelis taklim ada nggak? Ada, ya kan? Anda sendiri berkecimpung ya dalam majelis taklim, entah memilih majelis taklim
atau memberikan sebagai narasumber majelis taklim. Nah, di situ nanti diterangkan, jadi nanti akan ada perbedaan antara lembaga pendidikan Islam klasik dan modern. Karena apa? Dalam judul ini tidak mengacu pada waktu tertentu. Ya. Zaman klasik gitu kan nggak ada. Tapi dalam uraian yang dijelaskan hanya masa klasik saja, yang eksklusif itu tadi. Itu perlu keterangan lebih lanjut. Baik, pesantren itu sudah ada belum pada masa klasik dulu? Istilah pesantren kan istilah Indonesia. Jadi di zaman klasik dulu belum ada. Sekarang kalau polanya seperti pesantren ada kan? Ada. Sebelum madrasah itu ada masjid khan. Jadi masjid lembaga pendidikannya, khan itu tempat mondok-mondoknya para kalau sekarang para santrinya. Jadi peralihan madrasah itu sesungguhnya dari pendidikan masjid, tahap berikutnya masjid khan dengan segala pondok-pondokan, lalu baru madrasah nizamiyah di zaman Imam Ghazali. Bisa nggak dikatakan pesantren saat ini merupakan apa itu pengejawantahan baru, penampakan baru dari lembaga pendidikan Islam masa lalu yang Anda sebut sebagai khan tadi? Bisa nggak itu? Secara yang terjadi atau pelaksanaannya sama dan itu bisa. Nah, polanya serupa sama, kan? Ya. Tidak sama tapi serupa. Ya. Sehingga maka di sini juga perlu diungkapkan itu, ya. Apalagi kalau ini ada secara historis, kesejarahannya sama enggak? Karena pesantren ini menurut Dr. Kafrawi itu diadakan dalam rangka untuk menghindarkan umat Islam dari pendidikan yang dibangun oleh Belanda, ya. Karena mereka berpegang mantasabbaha biqaumin bahwa agar tidak sama didirikanlah pesantren itu untuk menampung generasi muda umat Islam terutama dalam pendidikannya. Baik, Ketua, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Haji Hamdani Anwar MA. Penguji keempat selanjutnya Dr. Ahmad Zain Sarnoto MA MPDI, disilakan. Terima kasih Ketua Sidang, kehadiran penguji, bimbing dan Prof. Endus. Tolong dijelaskan jalur pendidikan yang ada itu kan tadi ada sebut formal, non formal dan informal. Sebagaimana pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas. Nah, posisi penelitian ini ada di limit 3 itu di posisi mana antara dengan formal, non formal atau informal? Baik, pendidikan formal sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas itu diantaranya pendidikan jenjang dari SD, SMP, SMA. Kemudian non formal diantaranya pendidikan keahlian ya, dan seterusnya, dan informal seperti kursus-kursus dan majelis taklim. Sedangkan pendidikan berbasis masyarakat ini bisa semuanya, misalnya pondok pesantren. Di dalam pondok pesantren itu kan secara umum pendidikan non formal, tetapi acap kali kita dapati di pondok pesantren itu ada sekolahnya, ada madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan itu formal. Sebagai ciri kata kunci pendidikan bermasyarakat itu apa? Keywordnya pendidikan berbasis masyarakat itu apa yang paling gampang? Iya, mohon izin. Ciri khusus pendidikan berbasis masyarakat itu adalah masyarakat itu sendiri sebagai yang memunculkan ide dan pelaksananya. Subjek atau objeknya masyarakat itu? Sekaligus subjek dan objek. Oke, yang dicontoh di sini itu semua jalur pendidikan itu masuk bermasyarakat, masuk pendidikan berbasis masyarakat. Oke, nanti di kesimpulan itu kan ini masih kurang tergambar. Kalau tadi misalnya Prof. Hamdani dan yang lainnya misalnya bahwa TPQ itu masuk pendidikan formal. Pesantren itu tadi kan ada 3 kategorisasi kan, ada yang salaf, ada yang kholaf atau perpaduan. Di Kementerian Agama itu ada 3 domain itu.
Kemudian pesantren menjadi dilematis, mau formal atau non formal, gitu ya. Nah, kalau yang dipahami secara umum masyarakat, pendidikan masyarakat itu pendidikan yang dibuat oleh masyarakat, keterlibatan masyarakat di situ. Nah, tentu saja kalau pendidikan formal, PTQ misalnya, pada sisi mana pendidikan berbasis masyarakatnya berada di PTQ? Mungkin karena sebagai usernya, masyarakat penggunanya, ada mahasiswa, ada orang tua mahasiswa dan sebagainya. Nah, perlu dijelaskan lebih rinci tadi yang Prof. kamu tanyakan tentang spesifikasi. Ini mau semua ranah kan nggak mungkin ya, kalau misalnya apakah pendidikan formal misalnya seperti kampus-kampus umum misalnya. Kalau tadi dimensinya adalah dimensi Islam, maka diperjelas nanti di latar belakang tujuannya ya, bahwa tujuan ini penelitian yang dimaksud berbasis masyarakat itu pada lingkup pendidikan jalur apa, yang formal, non formal atau informalkah, agar bisa lebih terspesifikasi tema itu, sehingga nanti di kesimpulan itu memberikan gambaran utuh bahwa pendidikan bermasyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah satu, misalnya secara jalur dia bisa lari ke semua, mau formal, non formal atau informal. Tentu dengan indikator tadi ya, indikasi yang dimaksud itu apa. Kalau ketemunya di mapping itu ketemunya misalnya bahwa pendidikan yang dimaksud bermasyarakat adalah ada keterlibatan masyarakat. Pada sisi apa? Sebagai user, sebagai owner, atau dua-duanya misalnya. Nah, tentu perlu dibedakan bahwa yang maksud pendidikan bermasyarakat pada penelitian ini antum dispesifikasi kemana. Tadi informalnya ada masjid, itu kan tidak dilembagakan memang ya, informal. Ada masjid, ada majelis taklim, misalnya bisa masuk ke non formal misalnya. Nah, kedua hal itu nanti yang antum mau teliti sebenarnya yang digambarkan dalam hal ini itu yang lebih spesifik mana gitu. Misalnya kalau yang dari umum sebenarnya, jadi maksud pendidikan bermasyarakat adalah pendidikan yang pure di masyarakat. Misalnya ada PKBM, itu kan real, masyarakat langsung bikin. Sebenarnya kalau kayak PTIQ misalnya, dia ada owner, ada yayasan. Nah, yayasan kan lembaga formal, yayasannya itu kelembagaan badan hukum sendiri, sehingga masyarakatnya bukan masyarakat umum, tapi masyarakat yang terstruktur dari pengurus yayasan. Kayak antum punya pesantren, tentu ada pengurusnya. Apakah ini pendidikan bermasyarakat? Dari cara pandang mana misalnya gitu? Keterlibatan tadi sebagai owner, sebagai user, atau dia hanya sebagai pemerhati saja. Nah, itu perlu tambahkan nanti biar spesifikasinya lebih. Ini kan tadi bahasanya belum spesifikasi ini maksud pendidikan berbasis masyarakat itu dari sisi jalur mau formal, non formal atau informal. Kedua dari implementasi di lapangan. Ini pendidikannya tadi kan ada kurikulum dan sebagainya. Dalam masjid itu kan pendidikannya tidak ada kurikulumnya, ada kajian paling misalnya mengisi di masjid A kajian tentang ini. Tentu itu kan tidak ada core akhirnya yang diambil misalnya, beda dengan formal. Kan kalau yang formal itu ada standarisasi yang diambil. Tipe kalau kita yang di majelis taklim itu kan tidak ada. Hasilnya mau apa? Kajian kita, misalnya kita ganti lagi. Itu yang kenapa pesantren tadi ada tiga ranah tadi kan, ada yang salaf, ada kholaf atau perpaduan itu. Kalau salaf pesantren yang kurikulumnya itu kitab, kemudian kitab selesaikan di kurikulum. Nah, sementara kalau yang kholaf itu kan sudah modern ya. Ada tadi TK, bahkan sekarang pesantren mendirikan sekolah formal SD, SMP, SMA, bukan MI lagi. Kenapa? Karena dibolehkan, tapi yayasan itu menggunakan pesantrennya mengatasnamakan yayasan. Karena kalau pesantren sendiri nggak bisa, karena dia bukan badan hukum. Nah, ini yang perlu dijelaskan tambahan saja, Ustaz, untuk lebih spesifikasi biar orang membacanya tadi dari sisi jalur, kemudian karena pendekatan Quran dari sisi apanya, dari sisi programnya, materi-materi yang diberikan atau pandangan apa. Tadi Prof. Tif sudah banyak memberikan input agar biar lebih spesifik, karena ini misalnya antum bahas tentang peran masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat. Nah, masyarakat di mana di situ tadi pendidikan apa? Memang betul semua terlibat pasti. Lembaga formal pasti masa terlibat sebagai owner atau user tadi, pemilik atau sebagai penggunanya. Pemilik ya yayasan, penggunanya mungkin sekolah di situ. Nah, tetapi kan tidak bisa intervensi karena yayasan yang punya wewenang kurikulumnya, sehingga masyarakat paling hanya dipungutin biaya. Nah, kalau core akhirnya adalah masyarakat peduli, masyarakat bermasyarakat, pendidikan bermasyarakat adalah ada kontribusi masyarakat. Ini kan kontribusinya lebih kepada hak dan kewajiban saja. Kalau formal ya, misalnya saya menyekolahkan anak misalnya, atau antum ada orang menyekolahkan sekolah antum SD, maka itu hanya timbal balik hak dan kewajiban. Hak orang tua diberikan pelajaran, kewajibannya bayar. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan kepentingan masyarakat? Kan gitu. Nah, tadi antum cerita sini kan sebenarnya lebih kepada
sukarela masyarakat membantu pendidikan itu, kayak pesantren misalnya ada yang nyumbang gitu ya. Nah itu perlu tambahkan agar lebih alurnya, mappingnya kita bisa lihat bahwa pendidikan berbasarakat perspektif Quran adalah pendidikan yang tadi jalurnya apa, kemudian di mana keterlibatan masyarakat, lalu apa kontribusi perspektif Qurannya di mananya. Jadi kalau mapping ilmunya ada teori ilmu tentang berbasis masyarakat, ada Quran yang memberikan perspektif, dan di tengah-tengah itu kan antum. Jadi teori pendidikan bermasyarakatnya dari sebuah basic knowledge yang antum bangun, kemudian ayat tafsir apa yang diambil dari situ. Nah di tengah-tengah itulah pendapat antum ini, sehingga mempertemukan antara teori pendidikan berbasis masyarakat dengan penafsiran Quran tadi, ketemulah satu keyword dan menjadi tema besar bahwa pendidikan bermasyarakat perspektif Quran adalah perpaduan antara konsepsi basic knowledge secara umum dengan tafsir Qurannya. Begitu Ustaz. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Dr. Ahmad Zain Sarnoto, MA MPDI. Saya juga ada beberapa catatan saudara ini, terutama kesalahan-kesalahan yang disebut dengan stupid mistake, ya. Surah dengan surat itu berbeda, saudara. Yang dibakukan dalam bahasa Indonesia itu surah. Jadi bukan surat Al-Baqarah tapi surah Al-Baqarah, itu yang dibakukan oleh KBBI. Ya memang tidak konsisten karena ayat bukan ayat. Jadi ayat itu tetap pakai T. Ya, kenapa? Karena ada makna lain. Ayat itu makna lain. Surah, kenapa surah? Karena ada surat yang makna lain. Maka yang dibakukan oleh KBBI itu surah Al-Baqarah ayat berapa? Nah ini harus, kalau sudah karena kita menggunakan bahasa Indonesia ya harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Coba buka halaman 285 sebagai contoh saja yang tadi saya sebut kesalahan-kesalahan yang mestinya tidak perlu. Sudah, contoh ya, sudah nanti perbaiki semuanya. 285 itu J ya, kata tafaqqaha ya. Kata itu bahasa asing atau bukan? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kenapa dimiringkan? Oh iya. Hah? Terblok. Ya. Terus di bawahnya ada lagi, selanjutnya di baris keduanya itu di bawah kata tafaqqaha. Selanjutnya ar-raghib. Coba dibaca apa? Selanjutnya Ar-Raghib Al-Asfahani. mana? Coba lihat. Salah. Hah? Al-Asfahani. Nah, itu dia. Nah, ini nama orang jangan dibuat salah. Ini kalau Habibur Rahmanuddin yang apa? Jadi salah. Al-Asfahani atau Isfahani dari Isfahan. Terus Ibnu Faris riwayatnya coba apa? Baca Ibnu Faris. Nah, dibaca aja Ibnu Faris dalam ini tidak ada yang diterapkan transliterasi ya, udah di depan ditulis tuh. Iya. Nah, di bawahnya lagi memberikan keterangan bahwa huruf, coba baca, memberikan keterangan. Ibnu Faris dalam Muqayyis Al-Lughah memberikan keterangan bahwa huruf fa, ha, dan qaf dalam Ya, bahasa situ memberikan keterangan bahwa huruf fa, ha, dan qaf berarti fahaqa. ha besar. Hah? Iya, fa, ha. Anda membahas term apa? Faqaha terbalik. Lah iya. Itu beda sekali maknanya itu. Jadi ini yang begini nih namanya stupid mistake itu. Mestinya Anda tahu, tapi ini kok kenapa bisa banyak sekali salah-salah seperti ini ya. Tolong nanti ditelusuri, cermati kembali. Ini saya contoh saja. Lalu ada di masih banyak yang coba buka 166 yang masih menggunakan body note ya. 166 sudah buka 166 Ya. yaitu paragraf paling bawah, coba itu ada nama Ismuha dalam kurung 1986. Itu apa itu?
Ya, nggak boleh, kan mestinya di footnote gitu. Ya. Kenapa? Terus 167 Hashmi Ya. pakai titik koma lagi 2000 sudah salah karena tidak menggunakan footnote. Salah pula cara mengaturnya itu. Ya. Itu mestinya di footnote. Jadi jangan ada lagi yang ini, di bawahnya lagi Hasbi Amiruddin. Ya. Nah, gimana saudara ini? Padahal beliau ini istrinya juga dokter PTIQ. Tanya sama suami istrinya tuh. Komunikasi di rumah nih. Nah, iya. Terakhir 204, coba 204. Komunikasinya yang lain ya. Baik. Itu ada tabel-tabel yang Anda jelaskan di situ. Ada nomor urut maksudnya ya. Surah tadi ya, ayat, arti. Ini maksudnya arti apa ini? Arti apa? Melihat di terjemahan Bukan yang Anda artikan ayatnya atau apa? Kan di atas ada kaum, jadi Ya tidak perlu lagi, kolom ini tidak diperlukan. Terus korelasi ayat maknanya apa? Korelasi ayat? Ayat ini terkait dengan sedang membicarakan tentang apa? Korelasi itu antara A dengan B kalau korelasi itu. Nah, jadi artinya apa? Ini mesti cari itu kan nanti kalau itu maknanya bukan korelasi ayat. Karena kalau korelasi kaum dengan itu tuh apa? Nggak jelas saudara itu. Seruan agar berlaku ada orang-orang yang bermaksud jahat. Seruan orang nggak paham nih. Jadi cari apa? Ini apa yang Anda maksudkan di kolom ini? Lalu berikutnya tuh jenis. Jenis itu apa maksudnya? Maki atau madaniyah. Untuk apa dimuat di situ maki madaniyah? Karena seringkali terjadi perbedaan kata yang sama kalau ayatnya makiyah atau madaniyah. Lah, ini nggak relevan dengan pembahasan Anda. Dan itu kenapa disebut jenis? Jangan jenis kelamin nanti di situ dimaksud. Nah, jadi harus jelas saudara itu. Kita belum tentu apa yang penulis maksudkan itu ketika dibaca orang, ketika nggak ada penjelasan dia nggak paham. Saya sendiri nggak paham apa ini. Jenis Anda pendekkan lagi mat. Nah, kalau mat itu ya mat itu panjang. Ya. Jadi nggak ada penjelasan nih. Jenis mat. Nah, saya tadi memahami ini mungkin mat lazim, mungkin mat arid disukun dan sebagainya. Ini nggak jelas tuh. Lalu keterangan satu kali untuk apa? Kenapa ada satu kali, dua kali? Nggak penting, nanti nggak relevan untuk diungkapkan begini, ya. Jangan-jangan nanti ada lagi kolomnya itu, yang satu khat imla'i, khat usmani. Nah itu nggak ada relevansinya. Jadi mesti cari kolom-kolom yang kemudian direlevansinya dengan judul itu. Yang tidak relevan tidak perlu dimasukkan, jadi memenuhi halaman. Koma-koma seperti begini nih, koma ini punya makna lain nih, bukan koma yang mestinya SDA itu sama dengan di atas. Dan tidak boleh dalam bahasa Indonesia itu kita membuat koma-koma, tulis ulang lagi kalau memang diperlukan. Jadi kolom arti ini memang tidak diperlukan. Ayat kalau berulang tulis lagi An-Nisa. Al-Maidah itu kenapa double taknya itu? Atau memang begitu? Nah, nomor 5 berlebihan ya berlebihan. Nah itu yang begitu-gitu mesti Anda cermati. Ini diambil tabel-tabel ini dari CD-ROM. Orang nggak pakai lagi CD-ROM saudara sekarang ini. Nah, iya sudah ketinggalan ini. Jadi kalau Anda mengambil dari sekarang kan nggak perlu dikutip karena jelas dalam Al-Quran. Mestinya Anda saja dalam surah Al-Baqarah ayat 53 ada kata kaum di situ yang bermakna apa misalnya. Nggak perlu lagi lewat ada footnote-nya karena itu jelas dalam Al-Quran. Nah, kecuali kalau memang Anda dapatkan dari kalau CD-ROM ini sudah mana ada notebook lagi yang pakai CD-ROM hari ini kan nggak lagi ya. Jadi ini sudah ketinggalan dan ini tahun berapa ini? Ketinggalan tahun 1993 ya, sekarang 2022. Nah, tolong hal-hal seperti ini agar dibetulkan. Dan saya anjurkan kalau yang footnote ini sampai tabelnya banyak sekali, ini dilampirkan saja. Ya. Baik, terima kasih Prof. Ujian sudah selesai.
Izinkan kami untuk melakukan sidang tertutup. Sidang di skor. Hadirin dimohon berdiri. Tim penguji menuju ruang khusus. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saudara Profendus dipersilakan berdiri tempat yang telah disediakan. Sidang akan dilanjutkan kepada ketua sidang, dipersilakan. Skor sidang saya cabut. Bapak Ibu, kini saatnya saya membacakan hasil ujian. Saudara nama Nurul Habibur Rahmanuddin, NIM 153530087. Setelah mencermati nilai-nilai saudara dan mendengarkan kesimpulan para penguji, maka tim memutuskan bahwa Promovendus dinyatakan lulus dengan ujian disertasi 90, IPK 3,45, yudisium amat baik, dan saudara menjadi Doktor Institut PTQ Jakarta ke-166. Kepada saudara akan diberikan ijazah serta semua hak dan kehormatan yang melekat pada gelar doktor sesuai dengan peraturan dan adat kebiasaan dalam dunia akademik. Saudara berkewajiban memperhatikan semua masukan, perbaikan, dan pertimbangan dari tim penguji untuk menjadi bahan penyempurnaan disertasi saudara paling lambat 3 bulan setelah ujian promosi ini, dan menerbitkannya dalam bentuk buku dan jurnal online, diutamakan yang terakreditasi. Saudara Dr. Nurul Habibur Rahmanuddin MA, kami mengucapkan selamat atas gelar yang saudara peroleh, dan untuk pengukuhan dipersilakan petugas. Sebagai tanda pengukuhan, Direktur Program Pasca Sarjana Jakarta didampingi Ketua Program Studi berkenan memahirkan toga kehormatan.